وإلى روح المصنف هذا الكتاب ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Babu sifatin nari utawi iki bab nerangaken sifatin neraka wa ahliha lan penduduke neraka. Kondisi yang ada di neraka apa saja dan penduduknya, yang menempati neraka itu siapa saja. Qala tawsafa al-faqih Abu Laits as-Samarqandi rahimahullah. Hadatsana ila akanna in kita sapa al-faqih Abu Ja'far. Hadatsana ila akanna in kita sapa Muhammad ibn Aqil al-Hindi. Hadatsana ila akanna in kita sapa al-Abbas al-Duri. Hadatsana ila akanna in kita sapa Yahya ibn Abi Bakar. Qala tahu sapa Yahya amba'ana rangakanna in kita sapa Syarik sapa Syarik an Asim sang Asim an Abi Saleh sang Abi Saleh an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu sang Abu Hurairah. Qala tahu sapa Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu sapa panjenengan uqidu dan urupaken apa al nari ing atase geni neraka alfa sanatin hale 1000 taun hatta ahmarat sehingga dadi abang, hatta ahmarat sehingga abang apa geni neraka iku. Thumma nuliu kitu dan urupaken apa alaiha ing atase geni neraka alfa sanatin 1000 taun ukhra kang liyane hatta sehingga abyad putih apa ageni neraka. 1000 tahun dihidupkan apinya kemudian menjadi merah, kemudian setelah 1000 tahun dihidupkan kembali 1000 tahun kemudian menjadi putih. Tumau kitu nulitan urupakan apa alaiha ing atase ageni neraka al-basanatin ing 1000 tahun hatta sehingga aswadan ireng apa geni neraka iku. Fahiya maka utawi geni iku saudaun iku pira-pira kang ireng kalailil mudlim kaya wengi kang peteng. Disuratakan ya sebagai kalau kita melihat malam yang begitu gelapnya, ya koyo ngono iku nanti neraka. Kehidupannya artinya apa? Artinya di neraka itu gelap gulita, yang dimana gelapnya itu tidak gelap koyo apa, tapi gelap yang berisi dengan api. Di sana itu nanti apa namanya, neraka itu gelap yang isinya api. Ini kan dikatakan apinya itu 1000 tahun dihidupkan menjadi merah, kemudian 1000 tahun lagi dihidupkan menjadi putih, kemudian dihidupkan lagi 1000 tahun lagi menjadi hitam. Berarti kondisi terakhir daripada neraka itu adalah gelap. Gelap yang dimana isinya adalah api. Kalau kita lihat kan api itu kan apa namanya, merah kekuning-kuningan tuh api itu. Ada yang biru ya kan, kalau api ada yang biru. Kalau kita lihat kompor gas itu kan api warnanya biru. Nah, api neraka itu warnanya itu adalah gelap, hitam, sehingga suasana neraka itu gelap. Waru'ya ladan riwayatan an Yazid ibni Mar'ad saking Yazid bin Mar'ad annahu sutune Yazid iku kana ana
sapa Yazid iku la tangqati'u ora pegot apa dumu ainaihi luhe pira-pira luhe mripat lorone Yazid wala yazalulan ora leren-leren sapa Yazid bagian iku wong kang nangis. Yazid itu apa namanya, orang yang tidak pernah berhenti untuk menangis sehingga luhnya apa luh itu apa, air mata yang bercampur dengan kretek itu apa namanya keluar dari matanya Yahya. Fasu'ila lan takoni sapa Yahya an dzalika saking mengkono-mengkono iku keadaan. Kemudian ditanya, kenapa engkau itu kok nangis gitu, sehingga luhnya itu keluar. Faqala nyuko jawab, faqala nuli jawab sapa Yahya, law anna Allah ta'ala setuhune lamun setuhune Allah iku ada ngancam sapa Allah ni ingsun bi anni kelawan setune ingsun iku law adnabtu lamun nglakoni dosa sapa ingsun zamban ing sak dosaan laha bisani mongko yekti ngeker nahan sapa Allah ni ing ingsun fil hamami ana ing dalem hamam kamar mandi abadan sak lawase lakana mongko yekti ana iku hakon hake alayya ing atase ingsun alla tangqati'a apa yen toh ora megot apa dumu'i pira-pira luhe ingsun. Jadi dijawab oleh Yahya, kenapa engkau itu kok nangis sehingga luhnya itu keluar. Kemudian dijawab oleh Yahya, andai kata Allah itu mengancam saya, apa ancamannya Allah kepada saya itu? Andai kata saya melakukan dosa, kemudian Allah itu akan menahan saya, mengurung saya di kamar mandi, maka disitulah saya tidak akan pernah keluar di situ, dan pastinya saya tidak akan pernah yang namanya air mata itu putus. Ini hanya dikurung di kamar mandi. Andai kata dia itu berbuat dosa, kemudian Allah mengancamnya untuk dikurung di kamar mandi, maka saya itu pun akan mengeluarkan yang namanya air mata. Fa kaifa maka buka ya apa wa qad au adani lan teman-teman ngancam sapa Allah ni ing ingsun ayah basani ing yen toh nahan atau ngisap sapa Allah ni ing ingsun finarin ana ing dalem neraka. Bagaimana ketika Allah mengancamnya akan dimasukkan ke neraka? Lawang iki ae mlebu ning kamar mandi saja saya tidak akan pernah berhenti yang namanya nangis, apalagi ke neraka. Kalau teman-teman kita dan urupakan apa alaiha ing atase neraka api gede neraka salah ta'ala fi sanatin kelawan telung pira-pira tahun. Api neraka itu dihidupkan 3000 tahun. 1000 kemudian menjadi merah, 1000 menjadi putih, 1000 menjadi hitam. Berarti ketika orang-orang kafir, orang-orang munafik itu masuk neraka dalam keadaan gelap. Gelap bukan gelap tidak ada apa-apanya, tapi gelap itu karena adanya api. Kalau kita lihat api itu kan, kalau api mengeluarkan cahaya itu kan padam itu. Misalkan ini kalau api kemudian ada gelap, kita ada lilin katakan kan mengeluarkan apa namanya cahaya tadi, cahaya kekuning-kuningan kan. Tapi
Tapi api neraka itu nanti cahayanya bukan kuning tapi hitam, gelap. Api neraka. Maka Yahya ini ya, karena mengetahui kondisi yang ada di neraka itu, maka dia itu nangis. Nangis yang dimana tidak berhenti. Awake dhewe piye? Awake dhewe itu nangisnya karena rione. Tapi kalau Yahya ibni Ma'ad ini nangisnya karena mengingat kalau dia nanti akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Yahya ini kan belum tahu kan neraka Yasin itu kan belum tahu neraka surga. Kita orang pun belum tahu. Maka kita punya kesempatan yang sama masuk neraka itu. Jangan menjadi orang yang sombong ya. Aku pakai amal ibadah enggak, jangan. Ya, kita orang itu ya sama-sama punya kemungkinan kita orang bisa masuk neraka, bisa masuk surga. Jangan-jangan orang yang kita anggap wong sing alim luar biasa, ibadah rajin itu luar biasa. Ini justru yang akan masuk neraka, kan bisa jadi. Kenapa? Ya mungkin dia melakukan ibadah itu bukan karena Allah, kan begitu. Jadi sebaliknya orang-orang yang biasa sepertinya orang ini orang pantas, orang layak mlebu swarga. Tetapi ketika dia melakukan amal perbuatannya itu betul-betul karena Allah. Sedekahnya karena Allah, mengajinya karena Allah, semua karena Allah. Ya. Ini justru yang akan menjadikan orang itu akan masuk surga. Jadi ojo sombong awake dhewe misalkan iso nglakoni ibadah rajin, jangan sombong. Barangkali kita orang melakukan itu semua bukan karena Allah, justru karena ingin begini begitu betul. Maka syarat kita itu agar kita itu betul-betul dikatakan orang yang beriman dan akan dipersiapkan oleh Allah surga ya Allah. Salah satu syarat itu kita melakukan segala aktivitas itu karena Allah, bukan karena mengharapkan sesuatu. Ketika ada sedikit pengharapan akan ibadah yang kita lakukan, pengharapan yang ada bukan karena Allah, maka tidak akan bakal diterima. Kalau ketika kita mau melakukan apa saja karena Allah, sekolah karena Allah, garap tugas karena Allah, tidur karena Allah, ngaji karena Allah, membantu karena Allah, semua yang kita lakukan itu karena Allah, maka disitulah akan bernilai ibadah. Sekolah karena Allah, berarti setiap langkah yang sudah kita langkahkan dari mulai pondok sampai sekolahan itu akan ibadah, bernilai ibadah. Dari manapun juga akan ibadah. Pulang lagi akan ibadah. Maka jelali nawe dewe berangkat ya, atau mengerjakan apapun bentuknya itu karena Allah, bukan karena yang lain. Itulah. Sehingga ketika kita melakukan kegiatan aktivitas karena Allah, nah disitulah kita sudah memenuhi syarat menjadi orang yang beriman. Ketika kita sudah menjadi dikatakan oleh Allah sebagai orang yang beriman, otomatis kita itu dicap ya, oleh Allah, dijadikan oleh Allah menjadi khairul bariyah, orang yang bagus, orang yang baik, yang dimana Allah akan memberikan janjinya berupa surga. Qala tawsafa al-faqih Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala, hadatsana ta'kana ikita sapa Muhammad ibni Ja'far. Qala tawsafa Muhammad bin Ja'far amba'ana terangkan ikita sapa Ibrahim ibni Yusuf. Qala tawsafa Ibrahim amba'ana terangkan ikita sapa Abu Muawiyah an al-A'mas saking al-A'mas an Mujahid saking Mujahid radhiyallahu ta'ala anhu. Qala tawsafa Mujahid anna setuhuna iku li jahannam, kedua neraka jahannam, jababan ana sumur, fiha ana ing dalem iku sumur, hayyatun utawi pira-pira ula,
Ka'am thali a'naqib ba'ti kaya padane pira-pira gulune unta. Jadi neraka jahanam itu gambarannya itu di situ ada beberapa sumur, yang dimana sumurnya itu berisikan ular. Ular ini seperti lehernya unta, sama ngerti unta atau. Kemudian selain ular wa aqaribun lan pira-pira kala jengking ka'amsalil bighalid tahmi kaya padane bighal kang ireng ya hewan kala jengking. Fayahrabu nuli lumayu sapa ahlun nari penduduk neraka ila tilkal hayati maring mengkono-mengkono iku ula. Fayakhudhanna mongko njupuk apa ula iku bisyafadihinna kelawan pira-pira cangkeme ula iku. Fayakshawanna mongko beset apa iku ula ma ing barang baina sya'ri ing dalam antane rambut ila dhafar maling kuku. Fima ana ing dalem fama mongko ora yang jihum ora nyelametaken hum ing penduduk neraka minha saking iku ula illa kejaba al-gharabu melayu ilan nari maring neraka. Luar biasa nih ono ular yang dimana ularnya itu akan berusaha untuk memakan kemudian menghancurkan yang namanya orang itu. Pada akhirnya mereka itu tidak akan pernah bisa selamat. Jalan satu-satunya menyelamatkan diri itu pergi ke api neraka itu, mendatangi neraka. Yo akhirnya apa? Yo akhirnya akan terjeburlah kepada api neraka. Ini memang settingannya seperti itu, diatur bagus Allah kayak mana ya. Ono sumur itu ya, kemudian sumur ini isine ular juga kalian sendiri. Yo akhirnya tak mungkin rono, rono yo pasti akan digigit kok. Pastinya akan salah satu-satunya ke neraka itu, ke api. Ini nggak ada istilahnya di neraka itu apa saja. Yang ada ya itu tadi sumur dan juga api. Di kondisi neraka itu saja. Pemandangan nggak ada lagi, nggak gelap gulita. Apa yang dipandang? Ya kan? Nggak ada pemandangan sama sekali. Yang ada adalah gelap gulita, petang gelap. Ini gambaran kondisi yang ada di neraka. Waruwiya lan riwayatun an Abdullah ibn Jubair saking Abdullah bin Jubair an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking Rasulullah anna usni kanjeng Nabi ku kala tau sapa kanjeng Nabi anna fin nari setuhune iku ana ing dalam neraka hayatan misli a'naqil ibil ana pira-pira kula kang modoni pira-pira gulune unta. Talsa'u kang nyokot apa ahaduhum salah suwijine iku ula las'atan kelawan sak cokotan yajidu kang nemu sapa apa salah suwijine ula iku hamtaha ing lorone iku sak cokotan arba'ina kelawan 40 apane kharifan taune. Dalam neraka itu ada api, di dalam neraka itu ada ular yang semacam lehernya unta. Ketika ular itu menggigit satu gigitan, maka dia akan mengalami yang namanya rasa sakit selama 40 tahun. Itu sak gigitan, sak cokotan. Sakitnya itu selama 40 tahun. Bayangkan. Sak gigitan dia sak gigitan.
Kalau beberapa gigitan, ya berapa lama? Loh, kenapa? Apakah kita akan merasakan yang namanya sakit itu? Ya merasakan. Ya. Yang merasakan sakitnya disiksa itu apa sih sebenarnya? Ya. Ruhnya dong, ruhul yaqodohnya. Ya. Ruhul yaqodohnya, ini kalau bahasa Jawa sukmani. Ya. Ruhul yaqodoh. Ya, seorang orang itu kan ada ruhul yaqodoh, ada ruhul haqiqah, ada jazat yang kita lihat di jazatnya. Jazatnya ya sudah hancur, ya, lebur menjadi tanah. Ya. Kemudian yang akan diangkat oleh Allah, yang akan kembali baik itu ke neraka maupun ke surga itu adalah ruhul yaqodoh atau sukmanya. Yang merasakan sakit ya semua itu. Apa buktinya coba? Kalau kamu jiwit kamu sekarang kan masih hidup kan di jiwit. Ya. Kira-kira lorong kan? Sakit kan? Coba kalau orang yang mati, ya. Orang yang mati ketika dijiwit jasadnya sakit apa enggak? Tidak. Kenapa? Yang merasakan itu sakit tidaknya adalah sukmanya atau ruhul yaqodoh. Maka ketika ruhul yaqodohnya itu diangkat dibawa ke neraka, kemudian digigit oleh ular, ya sakit. Wong sejatinya yang merasakan sakit tidaknya itu adalah ruhul yaqodoh atau sukmanya. Karena nanti itu akan digigit. Ketika orang itu akan masuk dalam surga nerakanya Allah, digigit sak gigitan ular itu, yang dimana ketika satu gigitan menggigit itu merasakan sakitnya selama 40 tahun. Ini sak gigitan, darah gigitan, 40 gigitan. Padahal satu hari yang berada di neraka berapa? 1000 tahun. Bayangkan 40 tahun, ping, ya. Setahun itu ada 365 hari, tapi gitu kan. Satu hari ada 1000 tahun, berarti ada 365.000 tahun setahun. 40 tahun, piro situ. Hanya satu gigitan stop. Berarti kita berlama-lama di nerakanya. Meskipun kita melakukan kesalahan sedikit, ya. Kalau bagian kita, balasan kita itu akan digigit daripada ular ini, maka katakanlah kita dari beberapa dosa yang kita lakukan, kita hanya digigit segigitan tok. Mari ngono ditas ini surga kata. Maka dia akan merasakan 40 tahun daripada rasa sakitnya. Nah, 40 tahun, ya. Di neraka itu kalau 1 tahun itu 1000 tahun. Berarti kalau ada setahun 365.000 tahun. 355.000 tahun dikali 40 tahun berapa? Padahal hanya satu gigi. Bagaimana ketika orang itu dimasukkan dalam nerakanya Allah dan ditakdirkan mendapatkan gigitannya 10 tahun di 40, berarti 400 tahun, 400 tahun. Nah, 400 tahun berada di neraka, merasakan sakitnya, ya, daripada 10 gigitan ular yang ada di neraka. Itu 10 tahun. Nah, ketika dia itu hidupnya mulai akil balik sampai mati, kalau belas jenenge ibadah, sholatnya hanya setahun sekali, itu pun Idul Fitri, atau mungkin 2 kali Idul Adha. Bagaimana orang ini? Ya. Berapa tahun dia berada di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang tobat. Orang-orang yang lali ke Gusti Allah, lupa akan kegiatan ibadah itu tentang tobat. Mumpung durung mati. Dan habis mati tidak akan pernah diterima tobatnya. Dan kita orang yang koyo-koyo aja ibadah itu aja sombong, ya. Jangan sombong aku ibadah, jangan sombong. Ibadah yang kita lakukan ya harus karena Allah itu. Meskipun kita bertahun-tahun katakanlah, ya, selama hidup kita mulai akil balik sampai meninggal, ibadah tok katakanlah. Nah, ibadah tok, tapi ibadahnya bukan karena Allah.
karena sesuatu, misalkan aku ibadah karena ingin mendapatkan ini, ingin mendapatkan itu, ya ora kira dapat apa. Jadi ketika kita itu melakukan ibadah tapi karena aku pengen misalkan ini, pengen itu, pengen mendapatkan ini, aku melakukan ibadah ini, pengen mendapatkan ini, maka tidak ada yang namanya pahala di situ. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan semuanya hanya karena Allah. Baru dinilai oleh Allah sebagai amal ibadah yang baik. Nah, ketika kita orang tidak melakukan itu, maka ya ora ono sing jenenge pahala. Rugi. Ya. Yang kita lakukan hanya ketika sholat ya. Ketika sholat ya hanya ikut tok, koyo olahraga. Ya. Betul-betul kita fokuskan ibadah-ibadah yang kita lakukan, ya. Bantu orang, kemudian sholat, ngaji, semua yang kita lakukan karena Allah. Murni, bukan karena kita itu pengen mendapat pujian orang, pengen diperhatikan orang, pengen apa, ada jangan. Nah ini perlu diperhatikan. Aku selanjut nek koyo ngono melakukan ibadah bukan karena Allah, ya sudah yang lain silakan, tidak usah dilakukan penting. Yang dulu yang sudah kita melakukan kesalahan-kesalahan, ya, sudah tidak perlu diingat-ingat kembali, itu aja. Itu caranya kita itu menghilangkan apa-apa dosa yang ada itu kita perhatikan ke depan. Kita perhatikan jangan sampai ya, dosa yang sudah kita lakukan sebelumnya dikerjakan kembali, dilakukan kembali. Ini ada hubungan dengan. Ketika kita melakukan kesalahan dan itu baru pertama kali melakukan, tidak ada hukumnya. Diampuni cukup dengan kita membaca istighfar, astagfirullahaladzim, diampuni. Misalkan kita itu tidak sengaja berbuat tidak baik, ngomong misalkan ternyata membuat orang sakit hati misalkan, tidak sengaja kan, maka cukup dengan kita beristighfar, astagfirullahaladzim, hapus sudah, lebur itu dosa. Tapi ketika kita melakukan kembali hal yang sama, nah disitulah dosa akan ada dan kita tidak cukup untuk apa? Melakukan istighfar. Harus kita betul-betul taubatan nasuha. Dan jangan khawatir kalau dewi pertama kali melakoni ya ujinya menungso. Manusia itu akan melakukan kesalahan pasti itu. Kalau kita takut melakukan kesalahan, ya jadi menungso. Dan begitu. Jadi manusia itu bisa salah, bisa benar. Dan tidak akan pernah yang namanya benar kok, tidak ada. Tidak ada ceritanya manusia itu benar kok. Nah, kan juga katakan Nabi melakukan kesalahan, ya kan? Nabi Adam melakukan kesalahan. Apa kesalahan Nabi Adam? Ya, orang nurut Gusti Allah. Ojo konjanya mendekati bakhulti, dadak malah makan. Ini kesalahan yang dilakukan Nabi Adam. Dan kesalahan itu fatal sekali. Meskipun melakukan satu kesalahan, ketika melakukannya dengan itu fatal sekali, ya ditokno Gusti Allah. Karena apa? Karena melakukan kesalahan yang fatal. Nah, ketika kita melakukan kesalahan kecil bisa kita hilangkan dengan istighfar. Oh, itu Nabi ngelakoni kesalahan. Oh, bukan menungso awake dhewe. Ya. Kita orang bolak-balik melakukan kesalahan. Dan kesalahan yang kita lakukan ya tidak dikerjakan dengan sengaja. Sengaja itu betul kesalahan. Ketika kita melakukan dengan kesengajaan ya awake dhewe nyalah berarti. Bukan melakukan kesalahan. Kalau manusia melakukan kesalahan itu wajar. Jadi ketika kita melakukan kesalahan sekali, ya sudah, tidak apa-apa. Istighfar, astagfirullahaladzim. Meneh-meneh jangan dilakukan kembali, itu cukup. Ojo melakukan kesalahan yang sama. Nah ini kan. Nah ini namanya orang yang sembrono kayak gitu. Bagian orang sembrono ya dosa tadi. Maka sebagai manusia itu
kita jangan sampai takut melakukan kesalahan. Ketika tidak sengaja melakukan kesalahan itu wajar dosa. Dan kita berusaha setelah kita melakukan satu kesalahan, jangan sampai melakukan kesalahan kembali hal yang sama, kesalahan yang sama. Nah ini, kita perlu betul-betul memperhatikan ya, setiap langkah yang kita lakukan, apa-apa yang kita lakukan betul-betul diperhatikan dengan baik, dipikirkan dengan baik, dipikirkan satu sama lain. Apa yang kita lakukan, apa benar apa tidak itu. Ketika kita itu benar, lakonono. Ada manfaat, lakonono. Nek ada manfaat, nggak usah lakonono. Maka kita harus bisa memilih di situ antara A dengan B. Kalau A dengan B sama-sama penting, mana yang lebih penting di situ? Nah, ini. Jadi betul-betul kita harus mampu seperti itu, memikirkan atau memilih dua hal yang penting. Mana di antara dua hal yang penting, yang dimana penting sekali, ya kan? A penting, B penting, ya kan? Tapi ada beberapa yang penting, ya. Maka betul-betul kita perhatikan, ya. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang tidak mampu untuk memilih mana di antara dua hal yang penting. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah ya, perlindungan, petunjuk yang benar sehingga kita melakukan kebenaran dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiya al-A'mash an Yazid ibn Wahab wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.